Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dwi Junaidi. Saya dari Prodi D4 Teknik Listrik. NIM saya 25091387016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tiga protokol komunikasi yang sering digunakan dalam jaringan komputer dan sistem Internet of Things atau IoT, yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Ketiga protokol ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengirimkan data antar perangkat dalam jaringan, tetapi cara kerja, karakteristik, dan penggunaannya berbeda. HTTP biasanya digunakan dalam komunikasi web, sedangkan MQTT dan COAP lebih banyak digunakan dalam sistem IoT atau perangkat yang saling terhubung melalui internet. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian masing-masing protokol ketiga, cara kerjanya, serta perbedaan antara HTTP, MQTT, dan COAP. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data pada World Wide Web. Protokol ini memungkinkan komunikasi antara klien dan server. Klien biasanya berupa browser seperti Google Chrome, Safari, atau Firefox. Sedangkan server merupakan komputer yang menyimpan data website. Dan cara kerjanya sendiri menggunakan metode request dan response. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, klien mengirimkan request atau permintaan pada server. Misalnya, ketika kita mengetik alamat website di browser. Yang kedua, server menerima permintaan tersebut dan memprosesnya. Yang ketiga, setelah proses, server akan mengirimkan respon atau balasan berupa data seperti halaman HTML, gambar, atau file lainnya. Yang keempat, browser kemudian menampilkan halaman website tersebut kepada pengguna. Contoh sederhana penggunaan HTTP adalah ketika seseorang membuka sebuah website saat alamat website dimasukkan ke browser. Browser akan mengirimkan request ke server melalui HTTP, lalu server mengirimkan data halaman web kembali ke browser. HTTP bekerja menggunakan protokol transport TCP yang memastikan bahwa data dikirim dengan aman dan lengkap. Namun, HTTP memiliki beberapa kekurangan jika digunakan pada sistem IoT. Hal ini karena HTTP membutuhkan bandwidth yang lebih besar dan proses komunikasi yang cukup berat untuk perangkat kecil seperti sensor atau perangkat embedded. Oleh karena itu, dalam sistem IoT biasanya digunakan protokol lain yang lebih ringan seperti MQTT atau COAP. Selanjutnya, penjelasan tentang MQTT. MQTT merupakan singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk sistem Internet of Things atau IoT. Protokol ini dibuat agar perangkat dapat bertukar data dengan cara yang lebih ringan dan efisien, terutama pada jaringan yang tidak stabil atau memiliki bandwidth kecil. Berbeda dengan HTTP, MQTT menggunakan model komunikasi publish dan subscribe. Dalam sistem MQTT terdapat tiga komponen utama, yaitu yang pertama publisher. Publisher adalah perangkat yang mengirimkan data. Yang kedua subscriber. Subscriber adalah perangkat yang menerima data. Yang ketiga adalah broker. Broker adalah server yang menjadi perantara antara publisher dan subscriber. Untuk cara kerja MQTT adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat publisher mengirimkan pesan ke broker dengan topik tertentu.
Kemudian broker menerima pesan tersebut dan menyimpannya sementara. Selanjutnya, broker akan mendistribusikan pesan tersebut kepada perangkat yang berlangganan atau subscribe pada topik yang sama. Contoh penggunaan MQTT adalah pada sistem smart home. Misalnya, terdapat sensor suhu yang mengirimkan data suhu ruangan ke broker. Kemudian aplikasi di smartphone yang berlangganan data tersebut akan menerima informasi suhu secara langsung. Kelebihan dari MQTT: untuk yang pertama, protokolnya sangat ringan, hemat bandwidth, dapat bekerja pada jaringan yang tidak stabil, cocok untuk komunikasi pada perangkat IoT. Karena kelebihannya tersebut, MQTT banyak digunakan dalam berbagai sistem seperti monitoring industri, smart home, smart city, dan sistem sensor jarak jauh. Selanjutnya ada penjelasan tentang CoAP. Protokol yang ketiga ini adalah CoAP atau Constrained Application Protocol. CoAP merupakan komunikasi yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor kecil atau perangkat embedded dalam sistem IoT. Cara kerja CoAP sebenarnya mirip dengan HTTP karena menggunakan metode request dan respon antara klien dan server. Namun perbedaannya adalah CoAP berjalan di atas UDP, bukan TCP seperti HTTP. Penggunaan UDP membuat CoAP menjadi lebih ringan, lebih cepat, karena tidak memerlukan proses koneksi yang kompleks seperti TCP. Contoh penggunaan CoAP adalah pada jaringan sensor lingkungan, seperti suhu, sensor kelembapan, atau sensor cahaya yang digunakan dalam sistem monitoring. Dengan menggunakan CoAP, perangkat kecil tersebut dapat mengirimkan data dengan konsumsi energi yang lebih rendah atau lebih efisien. Perbandingan HTTP, MQTT, dan CoAP. Jika ketiga ini dibandingkan, memiliki karakteristik yang berbeda. HTTP menggunakan model client server dan berjalan di atas TCP, sehingga cocok digunakan untuk komunikasi web. MQTT menggunakan model publish subscribe dengan broker sebagai perantara, sehingga sangat efisien untuk komunikasi perangkat IoT. Sedangkan CoAP menggunakan model request response seperti HTTP, tetapi berjalan di atas UDP, sehingga lebih ringan untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, pemilihan protokol harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan karakteristik perangkat yang digunakan. Dari ketiga protokol tersebut, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari HTTP, MQTT, dan CoAP. Kesimpulannya, protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data dalam jaringan, namun masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. HTTP lebih banyak digunakan pada komunikasi web dan aplikasi internet. MQTT dirancang untuk komunikasi pada sistem Internet of Things dengan metode publish dan subscribe. Sedangkan CoAP digunakan pada perangkat IoT yang memiliki keterbatasan daya, memori, dan jaringan. Dengan memahami perbedaan ketiga protokol ini, kita dapat memilih protokol yang paling sesuai untuk membangun sistem jaringan aplikasi IoT. Demikian penjelasan saya mengenai HTTP, MQTT, dan CoAP serta perbedaannya di antara ketiganya. Semoga video ini sangat bermanfaat, membantu dalam memahami protokol komunikasi yang telah digunakan dalam jaringan Internet of Things atau IoT. Terima kasih atas perhatiannya.